ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا نبي بعده أما بعد. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Yang saya hormati juga para camat Cilodong dan juga Pak Lurah yang bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini juga, dan kepada jajaran-jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang saya hormati juga dan saya banggakan pada seluruh manajemen Politeknik LP3I Jakarta, khususnya kampus Depok, dan juga kepada anak-anakku semua, mahasiswa-mahasiswi LP3I Kampus Depok yang berbahagia. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka, karena hari ini juga kita mendapatkan keberkahan yang Allah berikan dengan datangnya kesempatan kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah kita semua. Sebagaimana tema yang mungkin kita lihat bahwa peluang pendidikan vokasi adalah menjadi momentum yang baik untuk menciptakan generasi SDM yang lebih baik, lebih unggul. Oleh karena itu, kesempatan ini kalian yang telah berada di Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Depok, memiliki kesempatan untuk bagaimana bisa berkontribusi untuk bangsa ini dengan memiliki yang pastinya adalah skill dan kompetensi. Secara singkat, Bapak ingin berpesan kepada anak-anakku semua bahwa ada 3 hal yang perlu kita camkan, perlu kita tanamkan kuat-kuat, yang kita kenal dan Bapak sebut dengan 3 ya, dengan konsep ABC gitu, supaya mudah diingat. Apa itu ABC? A itu adalah adaptif, B itu began, yang C adalah collaboration. Untuk bisa eksis kita dalam dunia yang kompetitif global ini, kita harus memiliki kemampuan adaptif. Kita harus siap di berbagai bidang. Bahkan berdasarkan riset di Asia mengatakan bahwa mereka yang bertahan dalam kompetisi global adalah yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Jadi di mana anak-anakku semua berada, milikilah kemampuan itu yang tercermin dalam pendidikan vokasi. Di antaranya adalah kalian memiliki kompetensi bidang keahlian, kemudian kalian memiliki kemampuan komunikasi dan penguasaan teknologi. Yang kedua adalah begin, konsep bagus, tekad sudah kuat, nggak mulai-mulai nggak jadi-jadi. Jadi mulailah. Langkah pertama pasti akan kita lalui dengan sulit, tapi yakinlah sesudahnya adalah kemudahan. Dan yang ketiga adalah kita adalah makhluk sosial, kita nggak bisa sukses sendirian. Kita nggak bisa juga berjalan sendirian, kita perlu kolaborasi. Untuk itu, mudah-mudahan kepada anak-anakku semua, dan kita semua para dosen, dan juga pemerhati pendidikan, khususnya di Kota Depok, ini menjadi poin penting, momentum kita bahwa pendidikan vokasi insya Allah ke depan bisa membantu menciptakan generasi-generasi muda yang unggul. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan juga concern yang sangat baik dari pemerintah Kota Depok terkait dengan pendidikan vokasi. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul dan religi. Terima kasih, selamat mengikuti kuliah umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Farijal Marjuki SOS MA selaku Kepala Kampus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Acara selanjutnya adalah materi atau sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Dipersilakan Bapak. Boleh tepuk tangan yang meriah adik-adik semua? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semuanya di sini perempuan ya. Suara lakinya nggak kedengeran nih. Coba yang lakinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sarapan belum nih? Hah? Alhamdulillah sudah, Belum, Pak. belum kayaknya Pak. Waduh, memang hari Senin harusnya puasa ya. Iya, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Faisal Marzuki sebagai direktur ya. Kepala Kampus LP3I, lalu juga ada Pak Awang ini dari Dinas Pendidikan dan seluruh manajemen LP3I yang saya banggakan serta adik-adik sekalian. Ini mahasiswa baru ya? Iya, Kak. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Mahasiswa di semester 1, semester 3, sama semester 5 gitu. Ya. Ini semuanya tinggal di Depok bukan? Enggak ya, yang di Depok siapa? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4. Oh, sisanya di mana nih? Di Bogor? Di Jakarta? Iya, Pak. Citayam. Oh, Bogor ya. Iya. Bogor, Pak. Perbatasan karena ya. Bogor, Pak. Ya, ada di sekalian. Citayam, Pak. Bukan buah sembarang buah. Buah duren dibeli sama si Razi. Bukan kuliah sembarang kuliah. Kuliah keren di LP3I. Cakep. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke. Pantun pagi hari. Ya, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya untuk bisa mengisi kuliah umum di LP3I ini. Makasih Pak Faisal. Baru pertama kali nih setelah pasca pandemi, walaupun pandeminya belum berakhir ya, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit menurun. Mudah-mudahan akan hilang dari Kota Depok, dari Indonesia maupun dari dunia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencabut, Allah yang menciptakan dan Allah akan yang mencabut dari virus corona COVID-19 ini. Adik-adik sekalian, salam kenal dari saya, Imam Budi Hartono, yang sekarang lagi diamanahkan oleh rakyat Depok atau warga Depok, ya, bersama Pak Wali Kota Depok, Pak Kiai Haji Muhammad Idris, memimpin Kota Depok sebagai Wakil Wali Kota. Pengalaman saya ya sebagai seorang yang mungkin selama 20 tahun bekerja di pemerintahan, walaupun latar belakang saya adalah, mana CV saya nih? Coba. Ya, latar belakang saya adalah tukang insinyur. Jadi kalau ada pantun waktu kemarin kampanye itu bunyinya gini, si pitung jagoan Betawi, jago silat, pintar mengaji. Wali kotanya Pak Kiai tambah mantep, wakilnya alumni UI. Jadi saya alumni UI, Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Gas Petrokimia atau Teknik Kimia. Serem nggak ya? Mungkin adik-adik sekalian di sini ada yang suka dengan pelajaran kimia? Enggak ya? Geleng-geleng. Coba yang suka tunjuk tangan. Enggak ya? Nah kalau ada yang suka saya kasih beasiswa nih. Ya, jadi memang nggak tahu saya sejak SMA itu diajarin sama guru yang enak gitu, tiba-tiba tuh kimia mengalir saja, gampang ngerjainnya gitu. Bagi orang lain susah, tapi bagi saya gampang. Akhirnya saya memilih sebuah jurusan yang ada kimianya banyak, maka dapatlah jurusan Teknik Gas Petrokimia atau Teknik Kimia. Susah nggak masuk UI? Gampang ya, masuk aja tiap hari bisa bolak-balik ya. Jadi
kuliahnya yang susah ya. Kalau masuknya doang setiap hari bisa bolak-balik naik sepeda, naik motor, bisa ke sana. Jalan kaki juga bisa. Adik-adik sekalian bahwa ini ketutup ya. Ya, latar belakang menjadi seorang yang sukses itu bukan juga berasal dari keluarga yang mampu. Saya hidup bisa dikatakan sebagai keluarga yang di bawah garis standar lah dalam kehidupan di Indonesia ini. Bapak saya seorang supir, ibu saya hanya seorang rumah tangga saja. Ada di sini yang bapaknya jadi supir? Atau ada yang jadi supir di sini? Enggak ada ya? Nah kalau ada saya kasih hadiah ini. Ada yang bapaknya jadi supir? Oh itu, siapa namanya Dek? Dimas. Mana sih hadiahnya Di? Nah ini saya kasih hadiah buat Dimas. Sini Dimas. Ya, saya sampaikan seperti itu kenapa? Untuk memotivasi adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, bahwa jangan sampai kita punya latar belakang ekonomi yang kurang, itu menghambat kita dalam berkarir. Setuju ya? Setuju enggak? Nah, setuju. Jadi jangan sampai latar belakang ekonomi kita yang kurang menghambat kita untuk berkarir. Saya punya cerita, baik yang dilakukan oleh diri saya maupun orang lain. Kalau lihat media sosial saya, ya apakah di YouTube ataupun di IG ataupun di apa namanya sekarang di apa bar namanya bar? Oh bukan. Ya di YouTube saya lah ya. Dalam wawancara podcast saya itu banyak sekali orang yang latar belakangnya nggak punya itu jadi orang sukses. Contoh apa? Ya ada seorang satpam yang sukses penghasilannya sekarang 1,2 miliar. Wow, mau nggak? Mau jadi satpam? Atau mau jadi penghasilan 1,2 miliar? Penghasilan 1,2 miliar ya. Bagaimana caranya? Di situ inspiratif banget. Videonya beliau, ya videonya seorang satpam itu inspiratif banget. Yang namanya hidup itu memang perjuangan. Sampai dia mendapatkan penghasilan 1,2 miliar. Sampai sedang lagi naik-naiknya jabatan dia dipromosikan sampai dia harus keluar karena memang nggak tertangani lagi bisnisnya. Ada lagi ya seorang ASN gara-gara punya anak pengen mendidik anaknya secara baik. Keluar dari ASN, sayang nggak? Sayang banget. Tapi sekarang penghasilannya itu dia pembuat donat. Itu buat donat setiap hari 3.000 donat, bayangin. Gimana caranya? Belajar dari YouTube katanya. Bagaimana cara buat donat yang baik. Bagaimana belajar ya pemasaran dengan baik sehingga bisa dapat penghasilan sekarang bisa 50 juta per bulan. Lebih dari penghasilan ASN. Tahu Pak Faisal penghasilannya berapa ya? Saya jadi lebih gede dari penghasilan Pak Faisal. Jadi sebuah motivasi, bahkan ada juga OB. Tahu OB ya? Apa tuh? Office boy ya? Office girl kali ya? Itu juga dari OB sekarang penghasilannya besar gara-gara ya usaha di bidang ikan cupang. Ya penghasilannya bukan jual ikan cupang juga ternyata. Ada dari toplesnya, ada dari makanannya, ada dari YouTube-nya atau dari IG-nya. Itu luar biasa. Untuk itu sekarang lagi zamannya zaman memang modern. Kalau dulu saya bisanya hanya jual buku waktu SMA untuk nambah uang jajan. Atau ketika kuliah saya ngajar.
ngajar fisika, matematika, kimia. Kepada adik-adik kelas saya dapat duit lumayan lah 35.000, 100.000 gitu ya, untuk nambah uang jajan, untuk nambah fotokopi. Tapi gemblengan itu yang membuat kita semua, ya, kita menjadi lebih kuat untuk bisa menjalani hidup ini tidak tergantung oleh siapapun. Orang tua adalah fasilitas. Kalau orang tua kita mampu, manfaatkan secara baik. Kalau nggak mampu, jangan putus asa. Kita harus membantu orang tua kita untuk bisa meningkatkan ekonomi kita. Itu penting banget. Ya, jadi saya juga nggak pernah kepikir kuliah di UI karena bapak saya orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Wah, banyak juga ya. Orang Betawi ada? Wah, ada juga. Ibu saya orang Betawi. Saya dari kecil lahir di Jakarta, di Setiabudi, SD SMP-nya di sana, SD Muhammadiyah, SMP Negeri 58 dan SMA Negeri 3 Jakarta. Nggak tahu ketika sudah masuk SMA, ternyata ada pendidikan yang lebih tinggi. Ikut-ikutannya aja sama temen, ikut dalam tes masuk UI, diterima. Jadi luar biasa. Jadi ternyata kita nggak pernah tahu ada lanjutan dari sekolah setelah SMA ternyata ada jenjang baru lagi, yaitu D3, S1, ya, bahkan S2, S3, profesor, ada jenjang lebih tinggi lagi. Jadi ternyata di dalam pendidikan itu mempunyai jenjang sesuai dengan ilmu yang ada kita pelajari di SMK atau di SMA. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini merupakan pintu gerbang bagi adik-adik di LP3I untuk bisa berkarir. Kenapa? Mungkin selanjutnya ya, nggak kelihatan tadi itu intinya ya, kecilan ya. Nah, di era globalisasi beda sama saya waktu itu. Saya waktu itu nggak ada globalisasi. Sekarang sudah globalisasi. Apa arti globalisasi? Ada yang tahu nggak? Ya? Siapa tuh yang suaranya? Apa, Dek? Perubahan zaman. Ada yang lebih tepat lagi nggak? Globalisasi itu artinya mendekatkan dunia. Ya, yang dunianya, yang ini kita tahu dunia ini luas, ya. Sekarang menjadi dekat. Kita jualan di Depok. Yang tahu orang Depok doang enggak? Bisa tahu, se-Indonesia bisa tahu, sedunia bisa tahu. Orang-orang tua dulu pergi haji, naik kapal laut, bisa berbulan-bulan. Tapi sekarang dengan naik pesawat, cuman butuh 11 jam. Makin pendek, dunia tuh makin kecil. Dulu kita ke Jogja misalkan, ya kalau ada pulang kampung ke kampung itu, jauh bisa berjam-jam. Ya ke Cirebon misalkan, itu bisa 5 jam, bisa 8 jam. Sekarang 3 jam gara-gara ada tol. Atau kita kangen sama orang tua kita di kampung, nggak perlu kita datang ke sana, tapi cukup dengan Zoom, cukup dengan video call gitu. Mendekatkan. Era globalisasi ini mendekatkan kita semua kepada siapapun, kepada apapun, ya, kepada lembaga apapun. Itu lebih mendekatkan kita. Bagus gak nih globalisasi? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bagus apa enggak globalisasi? Kalau bagi seorang pedagang, ya, dagang nasi uduk misalkan di rumah, biasanya yang beli siapa? Di sekitarnya saja yang beli. Ya 10 orang, 20 orang. Karena yang tahu di situ. Tetapi ketika dia menggunakan ya aplikasi online, maka orang lain bisa membeli di situ. Enggak perlu kita yang beli itu datang ke situ, tapi perlu ada perantaranya. Yaitu ojol kan gitu. Akhirnya pembelinya jadi banyak. Tadinya 10, 20, sekarang udah ratusan gara-gara kemana-mana beli di situ. Bisa nggak? Bisa. Apa itu? Globalisasi. Bahkan yang tadi saya sampaikan, teman-teman ikan cupang itu, yang usaha ikan cupang itu, sekarang udah dibeli di Aceh. Saya bilang, di Aceh Pak, kami masih butuh banyak
ikan cupang karena setiap daerah butuh. Bahkan bukan sekedar di Indonesia, di luar negeri belinya berapa banyak? Boleh 1 Pak, boleh 1, boleh 5, terserah. Harganya apa? Kalau di Eropa harganya adalah dolar. Di sini ikan cupang harganya berapa? 10.000 misalkan. Di sana bisa sampai 300.000. Untungnya banyak banget gitu. Bahkan ada yang jutaan harganya kalau bagus. Yang beli mereka itu. Ini sebuah globalisasi menguntungkan bagi pedagang. Bagi pedagang, bagi pemerintah. Karena nggak ada lagi batas. Kita mau jualan di Indonesia boleh, di luar negeri boleh gitu. Kita jual dengan orang boleh, dengan pabrik boleh, dengan lembaga boleh, nggak ada larangan, nggak ada undang-undang yang melarang. Tapi kalau kita ingin dagang ke luar negeri pasti ada aturannya. Itu yang harus dipelajarin teman-teman di LP3I. Bagaimana aturannya untuk ekspor impor. Wah. Jadi kalau tukang toples satpam tadi itu tukang toples. Ketika dia disuruh dagang toples sama tuannya, kamu untuk tambahan dagang toples saja. Dari saya misalkan 25.000, ya kamu jual 30.000, untung 5.000. Tapi dia nggak percaya gitu aja, dia searching di Google atau di di Instagram. Ada penjual toplesnya, ternyata harganya lebih murah, cuma 15.000. Jadi dia bisa bersaing dengan tuannya. Akhirnya karena dapat sumbernya langsung dari pabrik, harganya murah. Akhirnya dia bisa memasarkan melalui Instagramnya menjadi pedagang tukang toples. Dan penghasilannya pernah mencapai 1,2 miliar. Ini sebuah wawasan globalisasi yang menguntungkan bagi kita. Jadi kita nggak dibatasin tuh dagangnya cuma antar manusia, bisa dengan pabrik, bisa dengan antar negara. Tapi ilmu-ilmunya kalian akan dapat di sekolah ini. Gitu Pak Faisal ya. Penting banget itu ilmu-ilmu bagaimana kita menghadapi era globalisasi ini. Ya siapa yang nggak tekun, siapa yang nggak punya keahlian, maka dia yang akan tertinggal. Bahasa penting nggak? Penting. Kadang penting, kadang enggak. Tapi pentingnya banyak banget, terutama bahasa internasional, bahasa Inggris. Ya kalau sambil kuliah kita belajar bahasa asing, Inggris kah, Cina kah, Korea kah, Jepang kah, ya atau Arab, itu sangat dianjurkan karena sudah banyak tutorialnya. Nggak perlu kita bayar lagi tuh ke kursus, tapi tutorialnya sangat banyak di YouTube. Kemarin saya tes di UI saja, saya belajarnya di YouTube aja bagaimana untuk jadi bisa diterima di S2 di UI. Belajar di YouTube, alhamdulillah diterima juga walaupun ngisinya tuh, ini saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kan pakainya IT gitu ya. Setiap tes itu pasti pakai IT, termasuk ngambil SIM juga gitu ya. Walaupun beda kalau ngambil SIM, tes ASN misalkan. Saya juga tes S2 misalkan. Nggak lagi tuh pakai kertas, paperless, udah nggak ada lagi kertas-kertasan. Tapi dia langsung kepada IT. Saya isi misalkan 100 soal. Karena waktunya dibatasin, terkadang kita terpaku dalam satu soal, lama banget. Betul nggak ya? Ulang lagi. Sehingga ketika waktunya habis kita baru 50 soal. Nggak 100. Bagaimana strateginya? Strategi saya adalah isi semuanya. Jadi pertama tuh isi semuanya. Misalkan kalian isinya A semuanya. Masa sih nggak ada jawaban yang A? Betul nggak ya? Pasti ada yang jawabannya A. Nah setelah jawab A semua, selesai sampai 100, baru naik lagi ke atas, satu-satu diisi. Sehingga kalau nanti ada yang tertinggal karena memang kita nggak cukup waktunya, udah keisi. Apalagi tidak ada minus, berarti kita isi saja. Kalau ada minus memang kita harus perhatikan. Tapi insya Allah hal yang baru bagi saya mengisi seperti itu, sehingga ketika saya nggak sempat mengisi sudah terisi. Dan alhamdulillah ternyata benar, feelingnya benar. Biasanya kan pakai kancing ya, ABC gitu ya. Kayak kancing, pilih ABC gitu kan. Jangan tektok gitu. A, yang ini B, ini C, ini D, ya nggak usah. Tapi semua samakan saja. Pasti ada salah satunya kena.
Ibarat menjaring ikan, kalau pakai pancing kan belum tentu dapat, tapi kalau pakai jala pasti ada yang dapat. Nah, itu 1, 2, kalau bisa dapat banyak, alhamdulillah. Ternyata kayaknya pada waktu kemarin saya tes pilihannya banyak di pilihan saya gitu. Alhamdulillah. Tapi bukan karena itu juga ya. Alhamdulillah saya di Universitas Indonesia dapat 3 beasiswa. Dari UI 1, dari Pertamina 1, dari Timur Tengah 1. Oh, kok bisa Pak? Bisa, alhamdulillah. Ya karena saya, ya mungkin adik-adik juga sekalian harus punya nih relasi. Jangan nggak gaul, harus gaul, tapi gaulnya yang benar. Harus gaul kepada siapapun gaul. Nanti pasti di antara mereka tuh ada yang bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Harus gaul. Ya siapa kepada Pak Faisal, kepada manajemen di sini. SKSD aja ya, so kenal, so deket aja, nggak apa-apa itu. Jadi itu salah satu motivasi kita, salah satu kunci kita untuk bisa bermarketing. Karena marketing ini adalah orang yang jago marketing itu adalah orang yang kaya. Rata-rata tuh orang-orang kaya itu adalah orang-orang marketing. Sementara kalau kita paling nggak mau, kerjanya apa? Marketing. Aduh nggak jadi deh. Betul ya? Tapi kalau marketingnya sudah asik, udah bagus, itu ada menjadi orang kaya. Jadi rata-rata yang jadi orang kaya itu adalah orang-orang marketing. Baca saja kisah tentang Bob Hasan. Siapa Bob Hasan itu? Orang miskin. Bisa berhasil apa? Karena dagang dia, marketing dia. Dari mulai kecil-kecil, sama dari pegawai biasa sampai dia memasarkan produk dan berhasil, jadilah orang sukses. Jadi jangan tabu dengan kata marketing, justru tantangan bagi kita bisa berhasil di marketing. Kalau udah berhasil, di mana saja dibutuhkan itu. Kalau tahapan pertama adalah memasarkan, setelah itu jadi apa? Jadi manajernya yang membriefing anak buahnya untuk bagaimana berhasil di marketing. Ya jadi globalisasi itu tadi yang saya sampaikan bahwa penting banget ya. Ada plus minusnya. Saya gambarkan ada tangan, dunia di tangan kita. Bahkan bukan sekedar di tangan, tapi di jempol kita. Ya teman-teman kan biasa ya, main handphone pakai jempol, ini banget, lincah banget lah menari-nari di atas handphone. Atau di laptop, jari kita juga menari-nari di atas laptop. Itu sekarang dunia di tangan kita, tergantung kita mau ngapain. Mau yang positif bisa, mau yang negatif bisa. Karena sudah disiapkan oleh semua pihak untuk kita masuk ke dalam globalisasi. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan bahwa ternyata globalisasi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Coba sebutkan yang negatif apa dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang tahu nggak? Globalisasi menyebabkan dampak negatif. Banyak hoax. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatif, contoh adalah tentang budaya. Budaya Indonesia, budaya yang ramah, tamah. Sikap. Budaya asing, ini yang terkadang kita ikut-ikutan. Di sini alhamdulillah nih, wanitanya, perempuannya nih pakaiannya sopan. Kalau kita ke kampus, di LP3I atau kampus manapun di Indonesia misalkan, pakainya pakaian yang seronok gitu. Maaf ya, seronok ya. Pakai yang nggak ada, yang kekurangan bahan gitu ya. Atas bawah lengan itu kan. Boleh di Amerika. Di kita boleh nggak? Boleh aja, tapi ya kesal nggak malu aja kan gitu. Saya dulu di Fakultas Teknik itu banyak anak cowoknya. Kalau ada anak cewek itu langka banget. Setiap kali ada anak cewek lewat tuh pasti diliatin. Ada satu artis namanya Astrid, kenal ya? Itu kalau kuliah pakaiannya pakaian artis. Bukan pakai rok, pakai celana pendek. Kayak di rumah gitu. Udah, itu namanya mata laki-laki, ya nggak Boy? Ya bro ya? Tidak menghilangkan kesempatan itu kan. Sepanjang dia jalan belum masuk ke kelas, liatin aja terus gitu. Bahkan ada yang jahil ya, sweet gitu kan gitu.
Namanya anak teknik, pasti ya begitulah. Cowok semua kan gitu. Budaya itu yang kita lihat kalau di Indonesia itu dampak negatif. Karena apa? Karena memancing kepada semua orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Betul ya? Jangankan yang pakaian begitu. Yang pakai jilbab aja ketika dilihat cantik pasti ada yang iseng. Ya, kecuali kalau pakai jilbab, pakai masker pas dibuka kumisan kan gitu. Beda lagi kan gitu. Jadi ada dampak negatifnya juga globalisasi ini. Maka dari kita yang harus menjaring dari dampak negatif tersebut. Ya nanti ini bisa teman-teman adik-adik lihat, lanjut ya. Karena banyak banget di sini, waktunya terbatas. Ini ada hal-hal yang harus disiapkan dalam rangka tadi supaya kita bisa memanfaatkan globalisasi. Yang pertama adalah mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi. Tadi seorang YouTuber ngomong ke saya, kenapa dia berhasil punya subscribe sampai 26 juta, pernah mendapat 26, gara-gara cuma selawat. Dia setiap kali bangun tidur kadang males, apalagi pengen sholat subuh, bener ya? Tadi ada yang nggak sholat subuh nggak ya? Nggak ya, alhamdulillah. Jadi mau sholat subuh bales gitu, mau kerja males. Dia memotivasi diri dia bahwa misalkan namanya Wahyu, ayo Wahyu, kamu itu miskin. Kalau kamu nggak bangun, kalau kamu nggak jaga kerja, maka kamu tidak akan berhasil. Jadi siapa yang bisa memotivasi diri? Kita sendiri. Kalau orang tua mungkin sekali-sekali, dosen mungkin sekali-sekali. Yang ada adalah kita sendiri. Karena sesuai dengan ayat Allah, Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ada yang tahu itu surat apa? Ada yang tahu ya? Bukan, nanti cari. Yang katanya itu langsung bisa di Google, searching langsung tahu dapat. Surat A'rad ayat 13. Coba nanti di searching, itu akan ada. Yang satu adalah mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi persaingan. Ya. Dengan cara kalian masuk ke LP3I, ini salah satu cara ya untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Makanya kalau kuliah jangan males-males. Harus semangat. Yang nggak tahu tanya aja, nggak usah takut malu diketawain sama teman. Belum tentu yang ngetawain lebih tahu dari yang nanya. Jadi nggak usah tanya aja, yang nggak tahu tanya saja. Mumpung masih gratis. Repot kalau bertanya itu harus bayar. Ya, kayak vaksin kan, awal-awal pada nggak mau gitu divaksin. Nanti kalau vaksinnya bayar gimana? Berebut itu. Sekarang kepaksa karena ke mall harus divaksin. Sekolah harus divaksin, akhirnya udah pada berebut vaksin penuh. Ya. Lalu yang ketiga adalah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, baik verbal maupun non-verbal. Ya. Komunikasi baik bahasa kita, ya jangan pakai bahasa-bahasa yang kurang bagus kalau kita dalam berbisnis, apalagi pakai bahasa-bahasa yang sopan, apalagi dengan orang tua ya. Pasti kecuali kalau sesama kita. Kalau saya mah nggak ada masalah dengan saya. Pakai bahasa bro gitu kan. Boleh aja, nggak ada masalah. Apa kabar bro? Nggak masalah. Tapi terkadang ada orang tua nih yang nggak mau digitukan, harus santun dan sebagainya. Dalam hubungan bisnis pun begitu. Satpam itu mendapatkan ilmu marketing ketika dia ikut ya bagaimana tuannya itu, atasannya itu ngajak dia deal dengan salah seorang mitra kerjanya. Bagaimana caranya bisa deal dalam bermarketing. Akhirnya dia pelajarin dan dia bisa lakukan dan berhasil. Jadi bahasa verbal, terutama juga kalau bisa belajar teknologinya ya tadi, handphone itu bukan untuk percakapan saja. Saya pakai handphone itu bisa buat setting, bisa bikin video, dan lain sebagainya. Bisa fotonya fotografis. Itu gunakan secara baik handphone yang kita miliki. Ya termasuk bisa merubah bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Kalau ada artikel-artikel bahasa Inggris, kita langsung pilih aja yang berbahasa Indonesia. Ada itu langsung. Karena ilmunya banyak di situ. Ya jadi termasuk teknologi dan belajar bahasa asing, kalau bisa belajar, belajarlah bahasa asing. Lalu mempunyai filter yang dalam menghadapi dampak negatif dan tadi yang saya sampaikan, agama kita adalah bagian jadi filter kita. Ketika itu buruk, pengaruh alkohol buruk nggak? Buruk. Karena Islam, saya seorang muslim, mengajarkan melarang minum minuman keras. Karena kata Haji Roma kan gitu, mengapa yang enak-enak itu yang dilarang, kenapa yang asik-asik itu yang dilarang.
Karena apa? Karena godaan setan, kan gitu. Jadi enak memang minuman enak, tapi nanti hasilnya bakalan nggak baik bagi tubuh kita maupun bagi masyarakat kita, bagi orang tua kita apalagi malu banget. Ketika kita minum minuman keras, siapa yang malu? Diri kita sebenarnya malu, cuma lagi mabok nggak malu. Tapi orang tua kita ketika ngelihat anaknya mabok, wah dia malu sama tetangganya, gitu kan? Apalagi ketika mau mabok nggak punya duit, apa yang terjadi? Nyolong kan gitu. Lagi mabok, ada cewek cantik, yang terjadi adalah ya tindakan kriminal. Wah itu sangat tidak dianjurkan dalam agama. Maka ini penting sekali dalam menghadapi globalisasi. Nanti PPT-nya bisa diambil sama adik-adik. Berikutnya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan formal nih Pak Awang nih nanganin masalah pendidikan menengah ya. SMP ya, pendidikan dasar SD dan SMP. Karena kalau SMA ada di Provinsi Jawa Barat. Kalau SMA. Pendidikan tinggi nanti ada di kementerian, itu setara dengan diploma, sarjana, magister, dan doktor. Lanjut. Nah, mengapa pendidikan vokasi sangat dibutuhkan? Ya, seperti LP3 ini sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, ya, terutama adalah para pencari tenaga kerja. Pertama adalah pengalaman lapangan yang lebih baik, kedua memiliki pengalaman kerja yang lebih, ketiga lebih siap menghadapi dunia kerja, yang keempat jejaring dan kerjasama ke perusahaan atau pabrik. Jadi LP3 ini mendidik kalian untuk itu semua. Bagaimana lapangan, jadi teorinya mungkin lebih sedikit ketimbang S1. S1 itu teorinya banyak banget. Ya mungkin kalau LP3I lebih banyak nanti tugas-tugas ataupun pengalaman-pengalaman kerja yang diterjunkan ke instansi-instansi, lembaga atau pabrik. Ada 2 orang dari LP3I sedang praktek kerja di pemerintah Kota Depok. Jadi kalau kalian mau, nanti kami di pemerintah siapkan. Siapa yang mau? Oh nggak ada yang mau ya? Mau. Oh, ada? Saya mau. Oh ada 2 orang, 3 orang. Mau. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman kerja baik di pemerintahan maupun di tempat-tempat lain. Instansi-instansi strategis lainnya di kementerian. Ya jangan bayangkan kalian cuman misalkan jurusannya adalah teknologi IT misalkan. Jangan ngebayangin kepada sebuah lembaga yang nggak terkait langsung. Misalkan DPRD gitu ya. Ini lembaga politik. Di sana juga butuh tenaga IT. Ya. Lalu juga di pemerintahan butuh tenaga IT. Banyak ya, dinas informatika, lalu juga dan lain sebagainya itu butuh. Jadi satu ilmu itu dibutuhkan di dalam satu instansi atau lembaga. Pabrik misalkan, kebayang yang dibutuhkan hanya orang yang spesialis di pabrik atau buruh. Tapi di sana ada bagian hukumnya, ya ada bagian marketingnya, dan lain sebagainya. Tumpuk di sana. Jadi mudah-mudahan ini produk LP3I bisa bersaing ya dalam dunia usaha. Itu Pak Marzuki ya, insya Allah. Lalu lebih siap menghadapi dunia kerja, karena nanti di sini ada sertifikasi juga ya. Sertifikat itu, sertifikasi job ataupun kompetensi itu sangat dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan. Punya nilai plus kalau kalian punya kompetensi yang diwajibkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Selembar kertas, tapi itu jaminan seseorang kompetensi dalam bidangnya. Banyak lembaga-lembaga ya yang bisa memberikan sertifikasi dari kompetensi, termasuk lembaga pendidikan LP3I. Lalu jejaring tadi saya katakan bahwa harus gaul kalian dengan semua orang, semua lembaga, ya. Jangan males maunya istilah anak muda sekarang ya. Sudah kalau duduknya enak tuh apa istilahnya? Oh, udah mager ya. Apa mager itu? Males gerak ya. Jangan mager. Ya udah enak banget posisinya kan gitu ya. Udah nyaman. Tapi harus terus bergerak. Berhasil satu bukan berstop di situ, terus tingkatkan dan terus tingkatkan. Lanjut ya. Ada lagi? Nah, udah cukup tuh ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman di sini
ya bisa ikut dalam kompetensi di era globalisasi yang terjadi di dunia. Kita nggak bisa menghindar, ya nggak bisa menutup diri, tapi harus ikut, tapi dengan tadi bagaimana kita bisa menjaring yang baik dan yang tidak baik sehingga kita menjadi orang yang sukses. Itu ada pantun ya dibuatin nih sama ajudan saya. Ada yang mau kenalan sama ajudan saya? Ke Aceh beli sirih, pusing kepala sakit gigi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke. Ada yang mau nanya? Ya, adik-adik semua, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan angkat tangannya, perkenalkan nama dan juga jurusannya. Dan berdiri ya. Oke, ada yang di belakang. Oke, sahabat online mungkin? Ya, yang online mungkin ada. Oh, ada yang online ya? Oh, iya Pak, betul. Kita juga ada yang online. Oh, Mungkin iya. yang offline dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Prodi AP 115, saya mau bervokasi. Itu sesuai dengan industri di era modern ini, Pak. Nggak kedengeran ya? Dimajuin gini. Apakah pendidikan, perkenalkan nama saya Galistiawati dari AP 115. Saya mau bertanya tentang pendidikan vokasi. Apakah pendidikan vokasi di Indonesia itu sudah sesuai dengan kebutuhan kebutuhan industri di era modern ini, Pak? Terima kasih. Ya. Siapa namanya? Eis. Hah? Galih. Oh, Gali. Iya. Galihwati. Iya, ada filmnya kayak Pak ya. Hah? Galih. Galih Oh, Setiawati. Gali Setiawati. Iya. Coba Gali ada yang cowok gitu. Untungnya ada Setiawatinya, kelihatan ceweknya kan ya? Iya. Ya, apakah pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan Industri. perkembangan industri gitu Betul. ya? Saya rasa sih pasti setiap lembaga pendidikan terus menyesuaikan ya jurusan yang akan dibutuhkan banyak oleh pihak pencari kerja. Pertama, kalau nggak jurusan dirubah atau ditambah, dia akan memasukkan ya mata kuliah yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang ada atau Pak Marzuki ya. Ya kalau ada yang nggak disesuaikan maka secara otomatis lembaga pendidikan tersebut tidak akan bertahan secara baik, secara lama ya. Ini LP3I udah berapa tahun ini? 32 tahun, berarti memang bertahan karena menyesuaikan terus dengan kondisi zaman. Ya bagi lembaga, jangankan lembaga kita nggak menyesuaikan dengan kondisi zaman, maka kita akan mati secara perlahan. Begitu juga lembaga pendidikan, pasti menyesuaikan dengan keadaan zaman sesuai dengan permintaan tenaga di perusahaan. Ya, adik-adik juga bisa ikut pelatihan. Ini kalau Depok Bogor adalah bagian dari Barat. Apa namanya? BLK, Balai Latihan Kerja. Untuk di sini ada di Bekasi, di Depok memang nggak ada, punya Provinsi Barat. Ketika kalian untuk keahlian di BLK tersebut, maka akan dididik selama saya lupa berapa lama ya, bisa 1 bulan. Misalkan pengen ngelas, itu nanti dididik las gratis, ya tanpa bayaran, bahkan dikasih uang, tinggal di sana. Nanti selesai pelatihan dikasih sertifikasi bisa ngelas. Untuk apa? Bisa buat wirausaha atau disalurkan.
menjadi tenaga las di pabrik yang ada di Kerawang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada. Jadi kalau sekali-sekali cari informasi tentang BLK, sekali-sekali jalan-jalan ke BLK, ya jangan jalan-jalan ke tempat kuliner aja, tapi boleh jalan-jalan ke pemerintahan, ke BLK, cari-cari informasi, ya Dinas Tenaga Kerja, lowongan-lowongan kerja, bahkan peluang-peluang kerja di luar negeri besar, ke Jepang, ya ke Jepang, lalu juga ke Timur Tengah, ke Eropa itu ada dari BLK yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau nanti instansinya vokasinya tidak sesuai, maka ketika ada permintaan ke Jepang, kalian nggak bisa bahasa Jepang, misalkan dididik dulu selama berbulan-bulan untuk bisa bahasa Jepang. Begitu juga budaya Jepangnya dididik. Jadi kalau kita ketemu sama orang di Jepang, kita seperti di Indonesia, nggak bisa. Dia harus benar-benar nunduk gitu. Kalau dia nunduk, kita nunduk. Ya, kita belum diangkat tuh dia nggak ngangkat juga gitu. Jadi ada budayanya yang harus dipelajari. Seperti itu ya. Ada lagi? Ya, boleh mungkin? Oke. Oh ada. Ada ya, mungkin satu Sini. lagi ya, Ya, Fajar satu ya, yang cowok dulu sebentar. Fajar boleh maju? Iya. Silakan Fajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nur Hasan, saya dari TI 418. Oke, saya mau bertanya, apa pandangan Bapak terhadap kampus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok dan pandangan Bapak terhadap mahasiswa-mahasiswa di sini? Nah, Gitu. siap. Sekian, terima kasih. Ya terima kasih. Fajar ya, bukan Akbar ya. Iya, pandangan saya terhadap kampus LP3I. Kalau kalian pandangan terhadap LP3I gimana? Saya mau nanya juga balik nih. Hah? Gimana pandangannya? Apa alasan Fajar kuliah di LP3I? Coba. Jangan balik dulu, sini dulu. Iya. Saya tanya balik nih. Kenapa Fajar kuliah di LP3I? Nanti akan membuat pola pandangan saya terhadap LP3I nih, pandangan dari Fajar. Oke, menurut pandangan saya kuliah di sini karena saya itu ingin melatih kemampuan skill saya terhadap vokasi, karena kan di vokasi ini istilahnya banyak ke prakteknya. Jadi saya bisa lanjut praktek terus daripada untuk teori yang sangat panjang, karena ya jujur udah hampir 12 tahun saya belajar teori terus. Nah, makanya saya Maunya ingin praktek mengasih- gitu ya. Ya, prakteknya Terus itu. tahu LP3I tempat Eh, seperti itu tahu dari mana? Nah, untuk LP3I saya kan pernah searching juga LP3I itu kayak seperti apa, kampusnya bagaimana, dan banyak ulasan-ulasan yang baik terhadap LP3I, maka dari itu saya masuk ke dalam LP3I. Jadi jatuh hati ke LP3I gitu Iya, ya. betul, Ah. betul. Pernah ikut tes masuk S1 gitu? Untuk itu pernah, cuma kan karena dari saya sendiri dari sekolah tuh ada kesalahan sistem dari pendidikan, maka ya saya mundur gitu, nggak bisa Oh, iya. dilanjutkan. Makanya Iya, saya iya. masuk ke dalam Politeknik LP3I. Jadi jawaban saya mirip dengan jawaban Fajar. Ya. Saya mengenal LP3I memang dari media. Ya, karena saya tidak bersentuhan langsung dengan LP3I. Ya, bahwa LP3I ini banyak ya komunikasi lewat media ya, bagaimana menghasilkan mahasiswa, lulusan mahasiswa ini yang siap kerja. Dalam pandangan saya begitu. Tapi tergantung lagi dari kita. Kata Allah itu, kita itu dalam hadis qudsi mengatakan bahwa aku di antara prasangka umatku. Kalau prasangkanya baik, maka itu baginya. Kalau prasangkanya buruk, maka itu baginya. Saya tanya nih ke Fajar, adik-adik sekalian, mau prasangka baik, prasangka buruk? Prasangka baik, maka itu bagi kalian yang baik-baik. Kalau prasangka buruk, maka akan dapat yang buruk. Sama seperti pepatah Indonesia kan, barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan hasil kebaikan. Barang siapa menanam keburukan, maka dia akan
menuai badai. Mau menuai badai? Wah, nggak mau. Ya kan? Harusnya seluruh aktivitas kita dalam rangka menanam kebaikan. Itu Fajar ya? Cukup ya yang nanya? Oh, satu lagi. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Salika Lamanda dari Prodi KA 277. Saya ingin bertanya, apakah kampus vokasi itu lebih dijamin pekerjaannya dan daripada kampus non-vokasi? Dan apa keunggulan dari kampus vokasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Amanda ya? Amanda. Jadi jaminan sebuah kampus terhadap apa? Peluang kerja ya. Ini maunya kerja apa mau jadi pengusaha ini? Ya. Jadi ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi pekerja. Padahal kalau dari segi duit banyakkan menjadi pengusaha. Ya kan? Kalau dari pekerja kita yang mau dapat gaji. Kalau jadi pengusaha kita yang menggaji. Berarti duit kita banyak gak? Banyak. Jadi ini saya sih menantang kepada adik-adik, justru yang dikejar oleh kita adalah jadi pengusaha. Pengusaha kita tuh yang berhasil itu baru 1% dari jumlah penduduk di Indonesia. Ya paling banyak mungkin 5%. Masih banyak peluang-peluang usaha yang banyak, yang bagus. Satu anjuran saya kepada adik-adik adalah ciptakan usaha, jadi pengusaha sukses. Selain duitnya banyak, ya. Yang kedua waktunya luang. Yang namanya menjadi pengusaha kan mau apa ya? Mau datangnya jam 7, mau datangnya jam 8, jam 10, jam 12, terserah gue dong, karena gue kan yang pemilik. Tapi kalau jadi pegawai coba, datang jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, terus rutin kayak gitu. Kalau orang yang nggak biasa dengan rutinitas begitu, dia akan jenuh. Ya, tapi kalau orang yang terbiasa ya udah, mentalnya pegawai jadi pegawai. Tapi kalau mentalnya jadi pengusaha, maka dia akan terus bagaimana pekerjaan itu sebagai batu loncatan saja untuk dia bisa menjadi pengusaha. Siapa yang bisa menjamin? Pertama adalah kalian sendiri. Itu yang pertama, kalian sendiri. Percuma ya dosen, lembaga pendidikan membuat program-program yang bagus, tapi kalian nggak mau. Pasti nggak bisa. Tapi kalau lembaga sudah membuat program-program yang bagus, kalian siap, maka itu akan menjadi bekal yang bagus, menjadi daya saing yang bagus di antara para pencari tenaga kerja. Itu kuncinya di situ. Mudah-mudahan kalau saya lihat di iklannya dan ngobrol dengan Pak Faisal, LP3I adalah lembaga yang teruji untuk itu. Enggak tepuk tangan ya? Boleh tepuk tangannya dong. Ya, tapi sekali lagi saya sampaikan, ilmu yang diberikan sebuah lembaga apapun akan terbatas. Kalian mengambil ilmu dari berbagai hal, terutama di zaman dari era globalisasi ini, kalian gunakan itu yang namanya Google ataupun apapun namanya aplikasinya, bisa untuk menambah ilmu kalian. YouTube kah, Google kah, dan seterusnya. Kuliah sambil, ada yang kuliah sambil usaha di sini? Ada Pak. Ada yang bekerja? Ada. Oh tadi ya, siapa? Yang nanya siapa tadi namanya? Gali ya? Gali kerja apa? Hah? Guru? Oh online shop, apa Online usahanya? Kosmetik baju, berapa penghasilannya sekarang kalau boleh tahu? Range-nya? Kurang lebih berapa? $2 miliar. Wah luar biasa. Amin. Ya, insya Allah teman-teman semua saya sampaikan bahwa belajar, ya, kuliah dan bekerja untuk mengasah ilmu kita adalah sesuatu yang bagus. Cukup ya. Yang tadi Ada hanya 3 pertanyaan Pak, tapi ada satu nih Pak. Oh, Boleh ya? nggak Pak yang online tapi Pak? Oh boleh, mangga. Iya, ini ada dari Dwi Indri Pak. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Saya dengan dosen LP3I, dosen ini ya. Izin bertanya, bagaimana cara Bapak, Wakil Wali Kota Depok untuk memberikan semangat atau motivasi kepada diri sendiri untuk meyakinkan diri bahwa saya mampu untuk mempertahankan dan menjalankan pekerjaan Bapak saat ini, sehingga mahasiswa nantinya lebih bisa sukses dalam melakukan suatu amanah yang telah dipercayakan dari pihak perusahaan ataupun usaha yang sedang dijalankan. Terima kasih. Ya, pengalaman hidup adalah hal yang terbaik bagi kita sekalian. Bagi saya punya visi, ya perlu adik-adik ketahui lah ya, kalau bisa dimanfaatkan, kalau bisa diikuti, alhamdulillah. Ya, pertama yang perlu kita sebagai manusia dilahirkan, ditakdirkan ke bumi ini bukan karena kemauan kita, tapi dia adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama yang teman-teman harus pegang adalah prinsip keagamaan. Prinsip keagamaan itu penting banget sebagai pegangan hidup kita di dunia ini. Bahkan kan doa kita begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi minta kepada yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita ke dunia ini, kebahagiaan dunia dan akhirat. Minta itu setiap hari berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, insya Allah niscaya aku akan kabulkan. Wah, itu bagus banget. Yakin doa-doa kita pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ketika kita memang kita diciptakan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, kuatkan iman kita. Iman itu tidak sama dengan percaya. Iman itu yang saya ketahui adalah yakini dalam hati, ucapkan dalam lisan, amalkan dalam perbuatan. Saya percaya kok saya muslim, tapi nggak sholat. Ada nggak? Ada. Ya, saya muslim, sholat Jumat setiap seminggu sekali. Padahal perintah Allah sama Rasulullah sehari 5 kali. Di situ tempat ngadu kita. Kalau kalian hanya bisa mengadu kepada, misalkan mengeluh ya, atau meminta kepada seseorang, sungguhnya terbatas. Hari ini dikasih, besok belum tentu dikasih. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, itu tanpa batas. Semakin kita minta, semakin kita disayang Allah. Jadi yang utama bagi kita adalah kita mendekatkan diri kepada yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu penting banget. Jangan sampai kita kayak Firaun, merasa dia Tuhan, merasa dia paling kaya, tapi bumi Allah buat membelah, sehingga Korun ya, yang katanya tuh hartanya bermiliar-miliar, kuncinya aja susah, banyak banget, hanya salam waktu kun fayun sebentar, langsung ada gempa dan seluruh hartanya masuk ke dalam perut bumi. Makanya kita terkenal dengan nama harta karun. Itu asal muasal sejarahnya. Korun adalah orang-orang kaya yang ada di Mesir. Makanya kita kenal dengan istilah harta korun. Harta karun sebenarnya dari situ. Memang Allah masukkan ke dalam bumi, ketika kita menemukan sesuatu di bumi yang bagus, itu berasal dari korun. Jadi itu yang pertama, harus mendekatkan diri kepada yang mencipta. Yang kedua adalah hablum minanas. Kita harus ya baik dengan sesama. Baik dengan sesama, insya Allah kita akan mendapatkan ya posisi dimanapun kita berada. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling membantu. Yang ketiga, rahmatan lil alamin. Ya. Makhluk hidup itu bukan kita aja manusia, tapi ada hewan, ada tumbuhan. Ya, kalau kalian bisa ya rahmatan bagi semua alam itu, tidak merusak, tidak buang sampah sembarangan, insya Allah kalian juga akan menjadi orang. Bahkan kalau sampah kita olah, maka dia akan menjadi berkah. Sekarang udah ada bisnis sampah nih. Saya pengen bikin bisnis sampah. Jadi bikin aplikasi, setiap orang boleh
men-share ke saya, Pak saya ada sampah, saya beli. Wah enak banget kan ya. Tapi syaratnya apa? Dipilah dulu. Ada plastik, ada organik. Yang plastik, kalian tahu orang-orang Madura itu yang suka bawa gerobak, jangan dikira miskin. Itu kaya. Penghasilan itu bisa 10 juta, 20 juta per bulan. Karena milah sampah itu ngambilin sampah. Sekarang tinggal organiknya. Organiknya sekarang jadi duit juga. Bisa jadi pupuk, bisa jadi maggot, bisa jadi ekoenzim. Bahkan bisa jadi bahan bakar. Wah itu keren banget. Tekuni itu ya tiga kata ya kepada Allah sesama manusia dan rahmatan lil alamin, maka kalian akan sukses dunia dan akhirat. Insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke. Ini sekiranya Pak, ada lagi udah ya? Sudah Pak. Oh, tadi Ada. yang nanya di sini saya kasih hadiah buku juga. Oke, boleh maju aja atau bagaimana Pak? Maju, boleh. Tadi ada Gali, Fajar. Oke. Ini, Kak. Pertama, oke boleh foto dengan Pak Wakil Wali Kota. Oke, ada lagi Pak di belakang, Fajar. Oke, yang perempuan dulu ada Gali ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya ada Fajar. Iya, Fajar. Iya, baik terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan lagi. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan hadiah yang sangat menarik. Insya Allah bisa dibaca ya Pak ya untuk anak-anak Politeknik LP3I. Iya, boleh Pak. Ini saya tantang kepada adik-adik sekalian, ya. Pemerintah Kota Depok akan mengadakan anak di LP3I. Luar biasa. Ya untuk ya anak-anak yang berprestasi dari kalangan berikan beasiswa. Doakan mudah-mudahan di tahun 2022 ada, ya. Dan kalau memang yang ada pada kuliah pada hari ini, kalau nanti IPK-nya tertinggi, saya akan kasih hadiah khusus. Luar biasa. Terima kasih Nanti Bapak. Pak Faisal dilaporkan aja ya, siapa yang punya IPK-nya tertinggi. Oke. Allah ya, saya kasih hadiah khusus, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Imam Budi Hartono. Boleh sekali lagi tepuk tangannya? Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Imam Budi Hartono yang telah menyampaikan materi tentang peluang pendidikan vokasi dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya adalah penyematan alma mater simbolis yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Kampus dan juga Wakil Wali Kota Depok. Dipersilahkan Bapak untuk maju terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk Evelyn, oke, dan Raya Rabani, silahkan masuk. Oke. Boleh dipersiapkan juga alma maternya yang ada di depan saya. Nanti bareng-bareng ngaka ya, semua mahasiswa. Iya, diabadikan dulu, dipoto dulu. Senyum, Dek. Iya. Cheese. Oke, boleh dipakai? Boleh semua mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Dipersilakan untuk memakai alma mater simbolis dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Boleh tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono dan jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Boleh tangannya digenggamkan? Ya, pada kesempatan hari ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak
untuk Kuliah Umum Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Oke. Tangannya digenggamkan. Senyum. Oke, Bapak dipersilahkan untuk ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok. Dipersilakan Dek untuk duduk kembali. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kampus, Bapak Farijal Marzuki SOSMA, dan juga Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Oke, baik, terima kasih. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, dan juga Bapak, alhamdulillah kita sudah melakukan Kuliah Umum Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah lagi adik-adik semua. Ya, boleh